Yuk! Siap nih udah. Udah mulai dari tadi. Lah. Hai Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Maulana Adrianur. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Samtid. Yang akan kita bahas, pasti kalian udah tahu kan dari thumbnail dan juga judulnya. Ya, kita akan membahas sesuatu yang akan dibahas. Kita akan membahas apa itu hukum administrasi negara dalam lingkup para ahli. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, jangan lupa dulu dong subscribe channel YouTube STI Habaring Hurung Samtid. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Oke? Ya, video ini dibuat karena A few moments later. yaps, karena ini adalah tugas dosen tercinta kami. Wow. Kita akan masuk ke pembahasan kita ya. Hah? Hukum administrasi negara? Ya, hukum administrasi negara. Jadi, hukum administrasi negara banyak sekali peristilahannya. Salah satunya menurut buku hukum administrasi negara yang ditulis oleh Eli Darsari. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin, administre. Dalam bahasa Belanda, cabang ilmu pengetahuan ini disebut administrative recht, bestuurrecht, atau administrative law dalam bahasa Inggris. Yang dalam bahasa Prancis disebut diorit administratif atau Verwaltungsrecht dalam bahasa Jerman. Istilah-istilah ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi paling tidak ada 4 macam, yaitu tata usaha negara, hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha pemerintahan, dan hukum administrasi negara itu sendiri. Secara lebih lanjut, Eli Darsari memahami bahwa hukum administrasi negara mempelajari segala aturan yang berhubungan dengan peran, tugas dan kewenangan aparatur negara dalam mengurus negara. Dina Susiani juga mengemukakan bahwa hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi, yang berarti disebut juga dengan hukum tata pemerintahan. Dina Susiani kembali menekankan bahwa pemerintah menggunakan sarana hukum sebagai instrumen peraturan. Sebagai perwujudannya, pemerintah mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan keputusan suatu larangan maupun izin. Nah, sedangkan MHD Taufik Rahman juga berpendapat bahwa secara umum, hukum administrasi negara dapat dipahami sebagai instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan. Dan pada sisi lain, hukum administrasi negara merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk memengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum administrasi negara memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan. Prayudi Atmosudirjo melihat administrasi negara pada fungsinya yang lebih luas lagi, yakni melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak atau strategi polis, serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan. Dari pandangan di atas, menurut Philippus M. Hadjon, sesungguhnya pengertian tentang administrasi negara dapat dilihat dalam 2 segi. 1. Administrasi negara sebagai organisasi. Kedua, administrasi yang secara khas mengejar terciptanya tujuan yang bersifat kenegaraan atau publik. Artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara Wirtschaftsrecht, hukum yang memaksa. Philippus M. Hadjon juga menguraikan bahwa dalam konteks hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Menurut bukunya George Whitecroft Patton yang berjudul A Textbook of Jurisprudence Second Edition, ialah pandangan tradisional membedakan hukum publik dan hukum privat, bahwa hukum privat berkaitan dengan hubungan yang seimbang dan sifatnya koordinasi. Sebaliknya, dalam hukum publik terdapat penguasaan secara politis. Private law deals with coordination and the relation between equals, whereas public law is the realms of political domination. Sekarang kita akan membahas asumsi atau paradigma dalam rangkaian mendalam. Tentang hukum administrasi negara menurut beberapa orang yang akan saya kutip, yaitu dari paradigma negara kesejahteraan menurut Guru Besar Yos Johan Utama. Dalam pidatonya, yaitu adanya kewajiban untuk melayani warga negara. Negara hukum modern berusaha menggunakan institut hukum administrasi negara sebagai instrumen pengadilan administrasi negara.
Menurut jurnal yang dibuat Nawab Bara LLM yang berjudul Administrative Law as the Bedrock of Administrative Agency and Products in Nigeria, ada 4 sumber utama hukum administrasi negara sebagai berikut. 1. Undang-undang dasar ini adalah pencipta sebagai badan administratif. 2. Undang-undang dan anggaran dasar yang disahkan oleh legislatif merupakan sumber penting dari hukum administrasi, karena mereka menguraikan secara rinci kekuasaan, fungsi dan cara kontrol dari beberapa badan administratif. Yang ketiga, ordonasi dikeluarkan oleh presiden di tingkat serikat atau federal dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Ordonasi ini memberikan kekuatan tambahan kepada administrator untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Petunjuk administratif, pemberitahuan, dan surat edaran memberikan kekuasaan tambahan oleh otoritas yang lebih tinggi kepada otoritas yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus mereka mengontrol kekuasaan. Keempat, keputusan yudisial. Putusan yudisial atau hakim, hukum yang dibuat telah bertanggung jawab atas beberapa prinsip yang ditetapkan terkait dengan tindakan administratif. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa there is not universally accept definition of administrative law, tetapi secara rasional dapat dianggap mencakup organisasi, kekuasaan tugas, dan fungsi otoritas publik dari semua jenis yang terlibat dalam administrasi, hubungan mereka satu sama lain, dan dengan warga negara dan badan-badan non-pemerintah. Jadi, kesimpulan kita di video kali ini, keberadaan hukum administrasi negara dalam konsep negara hukum adalah mutlak beradaannya. Dengan adanya hukum administrasi negara, melahirkan asas legalitas yang berarti setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, akan terjamin keadilan bagi masyarakat. Hubungan antara warga negara dan pemerintahan yang sejatinya tidak sejajar, maka memberikan perlindungan bagi masyarakat atas tindakan hukum pemerintah adalah keharusan demi terlindunginya hak asasi manusia mereka. Oke, jadi gimana guys setelah penjelasan saya yang sangat panjang? Apakah sudah ada gambaran tentang hukum administrasi negara? Iya, udah. Jadi kalau begitu, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk kalian yang berada di rumah atau penonton semuanya di sini, jangan lupa terus belajar mengenai hukum, karena hukum itu adalah suatu hal yang menarik loh teman-teman. Saya Maulana Adrianor, bye.